Halo Infobankers, bertemu lagi bersama saya Rizka Filana dalam program baru Infobank TV, rangkuman berita hari ini versi The Finance. Langsung kita masuk ke berita yang pertama, diskon pajak PPNBM 100% diperpanjang hingga Desember 2021. Diskon pajak ini memberikan dampak positif kepada tingkat penyerapan tenaga kerja. Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkapkan, perpanjangan diskon PPNBM kendaraan bermotor memberikan multiplier efek yang cukup besar kepada sektor pendukungnya, seperti sektor industri barang logam, industri logam dasar, industri karet, dan jasa keuangan. Secara kumulatif, yaitu Januari sampai dengan Juli 2021, penjualan mobil retail telah tumbuh 38,5% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara produksi mobil secara kumulatif Januari sampai dengan Juli 2021 tumbuh sebesar 49,4% secara year on year. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Sektor UMKM mampu serap 97% tenaga kerja nasional. OJK menyebut sektor UMKM masih berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengatakan, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 64 juta pelaku usaha berasal dari sektor UMKM. Sektor UMKM menjadi sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar, yakni mencapai 117 juta orang atau 97% dari total tenaga kerja Indonesia. Untuk mendukung UMKM, OJK telah merilis kebijakan restrukturisasi kredit dan membantu sekitar 5,3 juta debitur UMKM dengan nominal kredit mencapai 332 triliun rupiah. Berita selanjutnya ada Desa Binaan LPEI ekspor 18 ton kopi Arabica ke Arab Saudi. Kopi tersebut diekspor oleh Koperasi Gunung Luhur Berkah atau GLB asal Kabupaten Subang dengan nilai mencapai 148,32 dolar atau setara 2,1 miliar rupiah. Koperasi GLB merupakan desa devisa ketiga binaan LPEI yang baru pertama kalinya melakukan ekspor kopi ke Arab Saudi. Nantinya, total kopi yang akan diekspor mencapai 150 ton. Direktur Eksekutif LPEI, D. James Rompas, mengatakan, ekspor perdana desa devisa Subang berhasil setelah dilakukan sejumlah pendampingan dan pelatihan oleh LPEI. Di antaranya berupa peningkatan kapasitas petani dalam meningkatkan kualitas biji kopi kepada 208 petani di 6 desa, yaitu Cisalak, Nagrak, Cupu Nagara, Darmaga, Sukakerti, dan Pesanggerahan, dengan kapasitas produksi mencapai lebih dari 100 ton biji kopi setiap tahun di atas kebun seluas 140 hektar. Kita lanjut ke berita berikutnya. Adira Finance salurkan pembiayaan hingga 240 miliar rupiah di pekan keempat Adira Virtual Expo atau AVE 2021. AVE 2021 sendiri rencananya akan digelar sampai dengan 30 September 2021. Hingga 15 September 2021, AVE telah dikunjungi 285.000 pengunjung. Di pekan keempat ini, Adira Finance berhasil menyalurkan pembiayaan ke lebih dari 3.000 aplikasi dengan total nilai 240 miliar rupiah atau 200% lebih banyak dari target yang ditetapkan. Hari Latif, Direktur Portofolio Adira Finance, mengatakan total pembiayaan tersebut mengalami kenaikan sebesar 158% jika dibandingkan dengan penyelenggaraan AVE 2020. AVE 2021, Adira Finance menawarkan program bunga ringan mulai 0,5%, diskon angsuran, bebas biaya provisi, diskon admin hingga 75%, bonus sampai dengan 2,5 juta Adira Point, hingga bonus asuransi. Baik, itu tadi rangkuman berita hari ini versi The Finance. Sampai bertemu di rangkuman berita versi The Finance berikutnya.